Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tutik Mudin di sini. Seperti kata saya tadi di channel yang sebelumnya nih, konten sebelumnya, tuh jamurnya udah matang. Terus ini nasinya versi kuli, teh hangat. Hidup itu juga butuh energi. Manjakan lidah selagi lidah itu bisa mengecap makanan enak. Ini ada cabai, berambang, bawang, daun salam, terus tak campur telur. Jadi satu lauk itu satu untuk semua nutrisinya. Terus makannya pakai tangan. Wes maknyus gini tok. Segini nih. Wes ngelawi. Nanti saya nggak habis, anak saya juga suka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wow. Terus manis sedikit karena tadi tak kasih gula. Terus rasa bawang berambangnya, rasa telurnya, jamur nyatu jadi satu. Enak banget. Maaf nanti kalau nambah. Ibu-ibu itu butuh energi juga. Bangun 3:30 atau jam 4. Tadi malam saya ke pasar. Jadi bangun jam 12. Terus perjalanan dari rumah ke pasar Jogorogo itu setengah jam. Jam 12 itu angkat-angkat dulu, nata barang, kemudian perjalanannya 1 jam sampai rumah tuh 2:30. Kadang saya langsung tidur, kadang enggak. Jadi langsung lanjut nyuci, misalnya kerjaan rumah. Jadi pagi itu saya udah beres semua, tinggal istirahatnya aja. Tinggal jemput doang. Enak banget. Hari-hari itu harus semangat, terus bersyukur. Kalau nggak syukur, nanti jadi beban. Kalau nggak semangat, melakukan segala sesuatunya tuh nggak happy. Jadi harus menciptakan semangat dalam diri. Anakku yang nomor 3 yang kelas 5 udah tak jemput. Nanti bentar lagi jemput yang SMP sama yang MTS. Sekarang sarapan dulu. Sarapan nasi. Ini nasinya banyak. Untuk ukuran orang sekurus saya tuh makanan saya banyak, tapi karena metabolismeku tuh cepet. Aku orangnya suka gerak. Kalau suamiku bilang itu itih, wai. Jadi enggak ini. Aku diem. Nikmat. Walau nikmatnya. Kenapa kok sarapan jam segini? Pagi udah minum kopi, makan gorengan. Jadi udah cukup lah. Terus kata dokter Zaidul Akbar, makan itu bukan sehari 3 kali, tapi makan itu ketika kita lapar. Saya lapar dan lauk ini enak banget. Kalau nggak ada jamur liar, bisa jamur tiram ya. Ini caranya tuh hampir sama
Jamur tiramnya itu dibersihin, disuir-suir, terus dikasih kaldu ayam, diperes airnya sampai airnya hilang, kemudian digoreng dulu, digoreng setengah kering, terus diangkat, baru kita campur bumbu. Jadi digoreng lagi 2 kali penggorengan. Ya sedikit nggak praktis, tapi nanti hasilnya top markotop, enak banget. Terus awet, bisa sampai 3 hari. Lauk jamur aja udah enak banget. Memanjakan lidah itu penting, tapi harus cerdas juga. Sekali lagi itu saya selalu menekankan kalau jadi ibu, jadi wanita itu harus cerdas. Melakukan apapun kita harus cerdas. Bukan berarti kita tuh nggak boleh melakukan kesalahan, boleh ya manusia, tapi harus bisa belajar. Kalau yang kemarin jangan diulang. Cerdas. Bagaimana saya bisa makan enak dengan biaya yang minimalis. Wes intine ngirit ngono lho. Karena pada musim ini ngirit itu penting. Dan ngirit itu setiap orang porsinya beda-beda ya. Saya melakukan ini menurut saya hemat. Bisa jadi menurut orang lain boros. Terus jadi kapasitas orang itu masing-masing. Ini temanya cek urip ngirit terus ya. Mereka aku memang lagi belajar untuk itu. Aku sedang belajar bagaimana caranya hidup enak, nikmat dengan dana minimalis, memanfaatkan apa yang ada di dalam lingkungan sekitar rumahku, mengajari anak-anakku untuk lebih mandiri karena itu penting. Anak-anak itu nggak selamanya kita tungguin, nanti mereka akan melepas diri sendiri. Kita harus ngajarin mereka etika, sopan santun, empati, karena nanti mereka akan kita lepas ke masyarakat, nggak selamanya akan berada dalam gendongan kita terus. Kita harus ngajarin itu, karena kita nggak tahu umur. Jangan sampai amit-amit. Semoga kita bisa nungguin anak-anak sampai tua, anak cucu. Jangan sampai kita nggak ada, anak kita pelongah-pelongoh nggak ngerti apa-apa. Akhirnya dia akan merepotkan orang. Nggak ada orang yang akan menyayangi anak kita seperti kita menyayangi anak kita. Jadi kita yang harus menggembleng, membimbing anak kita supaya bisa hidup dengan baik, setidaknya mandiri untuk dirinya sendiri, jadi pelayan untuk dirinya sendiri, bisa melayani dirinya sendiri dalam A sampai Z. Itu target dirinya sendiri dulu. Anak-anak itu udah bisa mandiri, bertanggung jawab pada dirinya sendiri, itu sudah keren banget. Jangan sampai kita membebankan tugas kita kepada anak. Itu salah. Apa yang menjadi tugas kita yaitu tugas kita. Anak itu hanya membantu meringankan kerjaan orang tua. Jadi bukan mengambil alih kerjaan orang tua. Jangan salah ya. Anak itu tugasnya membantu meringankan pekerjaan orang tua. Jadi bukan mengambil alih pekerjaan orang tua. Hal yang harus kita ajarkan pertama kepada anak itu adalah dia bisa melayani dirinya sendiri. Dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, mulai dari A sampai Z. Nanti apa yang sekiranya dia keberatan, sekiranya dia belum mampu, kita bantu. Tapi jangan di apa yang seharusnya dia kerjakan dia tidak mampu lalu kita kerjakan, jangan. Kita bantu aja supaya dia lama-lama bisa sendiri gitu. Tapi jangan juga memberikan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita untuk dikerjakan anak. Jangan.
karena itu belum saatnya, bukan kapasitasnya dia gitu loh. Nanti setelah dia dewasa seperti kita menjadi ibu, dia akan mengerjakan semua tanggung jawab yang kita sekarang rasakan. Jadi jangan terlalu cepat memberikan tanggung jawab yang harusnya itu tanggung jawab kita, terus kita limpahkan kepada anak, karena anak itu tugasnya hanya membantu meringankan beban orang tua. Biarkan mereka mandiri, melayani diri mereka sendiri dulu. Kalau itu mampu, itu udah top. Dengan kesadaran diri sendiri ya, kan kita harus teriak, nyuruh ini teriak, nyuruh itu teriak, apa-apa teriak, itu berarti belum. Jadi anak itu harus sadar dengan tanggung jawab pribadi. Oke, tuh habis. Seperti biasa, saya udah kenyang tapi sebenarnya pengen nambah, cuman aku nggak nambah. Lebih baik nanti sebentar lagi makan lagi gitu. Karena ini masih ada teh manis, aku perlu cairan di lambungku, juga perlu udara di lambungku. Jadi biar nggak kekenyangan. Nanti kalau sebentar lagi aku pengen makan, aku makan lagi ya, dikit lagi gitu. Kalau nurutin nafsu, aku pengennya nambah, tapi nggak aku turutin. Oke, sekarang aku mau siap-siap jemput anakku yang kelas 7. Udah sebentar lagi saatnya pulang, sebentar lagi mungkin dia WA untuk dijemput. Nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya. Nggak tahu nanti mau buat apa, belum ada rencana juga, karena ini masih belajar. Semuanya butuh proses belajar. Saya juga sedang belajar dan terus belajar. Ini belum ada konsep. Ya memang nggak akan ada konsep, karena memang saya ingin bikin kontennya itu spontan gitu aja, nggak usah pakai editan, karena saya pusing kalau editan. Ya mungkin nanti kalau saya udah mulai pinter ya saya ada editan, tapi untuk saat ini ya biarkan seadanya ini aja. Oke. Sekian dulu untuk semuanya. Untuk yang bersedia like, subscribe, atau nonton, terima kasih banyak sebelumnya. Kalau tidak mau atau tidak suka juga tidak apa-apa, karena ini prosesnya belajar bersama-sama. Semoga bisa menginspirasi, semoga bermanfaat. Buruknya dibuang, manfaatnya diambil. Tetap di jalur bahagia. Selalu berusaha dengan alat apapun yang kalian punya. Jangan lupa berdoa. Sekian dari saya, Tutik Modern Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.